Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, salam jumpa kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP yang tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam acara Renungan Malam Shalom. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa, yang memberikan kami napas kehidupan, hari yang penuh dengan sukacita hingga malam ini. Nah, kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam renungan malam ini. Datanglah kepada kami melalui Roh-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam hari ini sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP. Kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 22 hingga ayat 32, dan yang menjadi ayat renungan buat kita ambil dari ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saya baca sekali lagi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus selama di dunia ini, Dia sering berseberangan dengan para tokoh-tokoh agama Yahudi, khususnya Farisi, Sadusi, dan ahli Taurat, yang sering menuduh Yesus dengan segala macam berbagai tuduhan aneh-aneh. Bahkan Yesus juga disebut sebagai pemabuk dan orang malas. Dalam renungan kita kali ini, Yesus berhadapan dengan orang banyak dan para tokoh-tokoh agama Yahudi ketika Dia menyembuhkan seorang yang berpenyakit tuli dan bisu. Maka orang banyak takjub dan heran akan perbuatan Yesus itu. Lalu orang-orang Farisi menuduh Yesus bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan kuasa Beelzebul, di mana Beelzebul kita ketahui adalah penguasa segala kejahatan, penguasa setan. Agaknya Farisi sudah kehabisan akal berhadapan dengan Yesus, sebab Yesus kadang-kadang mempersalahkan, membongkar habis ajaran-ajaran yang mereka terapkan, yang menurut Yesus malah membuat orang-orang jauh dari Tuhan, karena mereka membuat aturan-aturan yang begitu ketat dengan cara-cara mereka yang sering menafsirkan firman Tuhan seenaknya, hanya menuruti kemauannya, hanya menuruti seleranya dan kemampuan sendiri. Akibatnya hakiki dari firman Tuhan, hakiki dari hukum Tuhan menjadi hilang kuasanya, hilang manfaatnya, dan hilang faedahnya. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Andai kata Dia menyembuhkan orang yang dirasuki roh dengan kuasa Beelzebul, itu artinya Beelzebul, sang penguasa setan, akan bermusuhan dengan setan sendiri. Dalam arti, kalau setan sama setan bermusuhan, maka kuasanya akan hilang. Karena itu Yesus mau mengingatkan, jangan seenaknya memakai istilah, memakai kata-kata, atau mengingatkan para Farisi bahwa kuasa yang dia pakai justru kuasa yang dia pakai berasal dari Tuhan. Sebab bagaimanapun kalau setan berseteru dengan roh jahat, itu artinya mereka akan tidak berdaya.
Kalau Yesus memakai kuasa dari setan untuk mengusir yang mereka katakan roh jahat, itu artinya setan sudah sama-sama bermusuhan dengan roh jahat. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengingatkan dan memberitahu bahwa kuasa yang dia pakai hari ini adalah kuasa yang dia peroleh dari Tuhan, kuasa yang dia peroleh dari Bapaknya. Sebab di sepanjang firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru, hanya Yesus yang pernah berhadapan dengan kuasa-kuasa roh jahat. Hanya Yesus yang berani mengusir dan menaklukkan roh-roh jahat. Itu artinya roh jahat, setan akan selalu berusaha merusak dan menghancurkan orang-orang yang hidup bersama Tuhan. Karena memang setan dan roh-roh jahat tidak senang kalau sukacita, kalau kedamaian, kalau damai sejahtera ada di tengah-tengah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Karena itu roh-roh dunia akan dipakai oleh setan untuk merusak seluruh manusia dengan nafsu, dengan konsumerisme, dengan egoisme, individualisme, hilangnya solidaritas, hilangnya rasa empati, tidak punya kasih kepada orang, hanya berpikir diri sendiri. Inilah cara-cara setan untuk merusak hubungan sesama manusia, merusak apa yang baik yang telah diberikan Tuhan. Dan itulah yang mau diperbaiki oleh Yesus. Kuasa-kuasa yang berkuasa di dunia ini, apakah roh duniawi, roh-roh jahat, apakah setan-setan, akan ditaklukkan agar manusia dirubah untuk menjadi dikuasai roh Allah. Sebab orang yang dikuasai roh Allah akan menampilkan yang terbaik dengan memberi kesembuhan, memberi sukacita. Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan bisu itu adalah contoh-contoh bagaimana Tuhan melalui manusia akan menyampaikan dan akan memberikan kesembuhan bagi orang lain, akan memberikan pemulihan bagi orang lain, semangat, harapan, sukacita, damai sejahtera bagi semua orang. Sebab itulah roh Allah, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dengan buah-buah roh. Karena itu saudara-saudara, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang tengah dikuasai roh-roh zaman ini, dikuasai dengan roh-roh teknologi, modernisasi, bagaimana kita bisa mengatasi ini, bagaimana kita bisa menghindar dari seluruh kuasa-kuasa, kekuatan, pengaruh zaman ini. Hanya kuasa roh Allah yang bisa kita gunakan, kita andalkan. Kalau hanya dari kemampuan diri sendiri, kalau hanya mengandalkan dari apa yang kita miliki, kita akan sering tunduk kepada keinginan dunia ini. Karena itu biarlah roh Allah yang berkuasa dalam diri setiap orang untuk malam ini, agar seluruh kuasa-kuasa dunia ini kita taklukkan di bawah kuasa Tuhan yang diserahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadilah orang-orang yang dikuasai roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah rohmu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami selalu berbuahkan sebagaimana yang dikatakan dalam buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, dan yang lain-lain yang hanya dapat kami lakukan hanya melalui roh yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.